Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa usalli wa usallimu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu, para jamaah yang saya hormati, kita bersyukur pagi ini bisa bertemu, bisa bersilaturahim, dan kita manfaatkan untuk menambah pengetahuan kita dengan harapan bertambah ilmu, juga bertambah iman kita. Saya ingin membahas sedikit tentang bagaimana awal-awal Islam itu bikin acara setelah Idul Fitri. Ini lebih ke sejarah. Jadi ceritanya para jamaah, sebelum Islam datang di Madinah, sebelum Nabi hijrah ke Madinah, masyarakat Arab termasuk yang tinggal di Madinah, di Mekah dan sekitarnya, mereka sudah punya hari raya. Sudah punya hari raya, juga dua hari raya. Hari raya yang pertama namanya Nairus, yang kedua namanya Mahrajan. Itu hari raya. Setelah ditelusuri, dua hari raya ini, Nairus dan Mahrajan ini, berasal dari negeri Persia. Jadi berabad-abad sudah ada yang namanya Nairus dan Mahrajan ini. Negeri Persia itu sekarang kita bisa membayangkan di Iran. Iran itu asalnya dulu adalah pusat negeri Persia. Nah, ada apa dengan dua hari raya ini? Pada hari raya yang namanya Nairus itu dikaitkan dengan perayaan tahun baru. Nah, seperti kita ini, kalau nanti 1 Januari, ayo kita tahun baruan di mana? Nah, kan, jadi ada keinginan untuk bermain-main, berrekreasi, kan gitu. Zaman dulu, puluhan abad yang lalu sudah ada kayak gitu. Itu Nairus dikaitkan dengan tahun baru. Nah, mereka ketika menyambut tahun baru itu juga bersih-bersih rumah gitu. Suka menggunakan busana yang baru, yang bagus gitu. Jadi ini budaya yang kayaknya sudah mendunia dari masa ke masa. Nah, kemudian yang kedua namanya Mahrajan. Itu hari raya dikaitkan dengan suasana panen. Orang panen kan bergembira ya. Malah di desa-desa itu ada acara khusus itu. Kalau pas panenan itu, nah, nanti ada sedekah desa. Ya. Jadi dalam mereka syukur itu mereka kumpul-kumpul bikin selamatan, syukuran kan gitu. Nah, di zaman Persia itu namanya Mahrajan. Nah, acaranya ya intinya bergembira, bersyukur, macam begitu. Itulah Mahrajan.
Nah, kalau dikaitkan dengan waktu dalam catatan sejarah itu, kalau Nairus itu dikaitkan dengan atau sama atau bersamaan dengan tanggal 21 Maret, jadi bulan Maret. Nairus itu ya tahun baru. Kalau yang Mahrojan itu 21 September, jadi agak beda waktunya, mungkin sekitar setengah tahun kemudian. Jadi setahun 2 kali, ada Nairus Maret, ada Mahrojan September. Begitu Islam datang, Nabi memberikan informasi kepada umat, pada para sahabat, bahwa mulai sekarang kalian diberi oleh Allah hari raya yang baru, namanya Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, semenjak ini kalian tidak perlu lagi merayakan Nairus maupun Mahrojan. Jadi menjadi beridul Fitri dan beridul Adha. Secara umum dalam Idul Fitri dikaitkan dengan Ramadan. Kalau Idul Adha dikaitkan dengan haji dan penyembelihan korban. Itu yang terjadi. Dan biasanya kita sama-sama bergembira. Nah, sekarang kita fokus di Idul Fitri. Apa yang dilakukan oleh Nabi dan sahabat terkait dengan perayaan Idul Fitri? Ini ada 2 klasifikasi yang saya buat. Yang pertama, acara-acara yang sifatnya spiritualitas. Nah, dalam suasana Idul Fitri, maka kaum muslimin yang merayakan mesti sholat Idul Fitri. Ya, bagi yang memang lagi berkesempatan sholat Idul Fitri, sebelumnya ada takbiran, ya, banyak membaca takbir. Ya. Karena kita orang Jawa, orang Indonesia suka nambahin an. Takbir menjadi takbiran, tahlil menjadi tahlilan, yasin. Nah, itu istilah yang dibuat oleh orang Indonesia. Mau di Arab ya kawan gitu. Nah, kemudian selain upacara spesial seperti sholat Id tadi itu, di kalangan sahabat ada tradisi ketika ketemu satu dengan lain itu saling mendoakan. Loh, kenapa kok begitu? Karena selama Ramadan sebelumnya itu kan banyak amal-amal sholat yang bagus. Ada puasa, ada sholat malam namanya sholat tarawih atau qiyam Ramadan, ada tadarusan qiraatul Quran gitu ya. Sedekah juga begitu digairahkan gitu sehingga banyak orang bersedekah. Demikian juga semangat mencari ilmu juga dikembangkan sehingga ada ceramah tarawih, ada ceramah subuh, ada ini kan. Nah, pada masa Nabi juga banyak sekali sahabat yang semakin bersemangat ibadahnya. Makanya agar supaya ibadah selama Ramadan itu diterima oleh Allah, mereka mendoakan. Dan ucapan itu adalah seperti ini, taqabbalallahu minna wa minkum, di atas itu. Semoga Allah berkenan menerima seluruh amal ibadah kita, terutama selama Ramadan yang lalu. Ini sudah dibudayakan sejak masa sahabat, sehingga ini menjadi sesuatu yang sangat bagus. Nah, perlu kita tanyakan juga, apakah pada masa itu ada tradisi memaafkan satu dengan yang lain? Itu nggak ditemukan. Ngapunten nggih, mohon maaf batin ya, nggak ada saat itu. Termasuk ucapan minal aidin wal faizin, nggak ditemukan dalam suasana spesial setelah Idul Fitri itu, nggak ditemukan. Yang ada itu tadi, taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, kenapa kok kemudian muncul minal aidin wal faizin? Nah, nggak ditulis di sini ya, ada ya, itu sudah nggak pakai. Di mana mereka pakai itu, gandengannya itu. Nah, itu oleh ahli sejarah
dikaitkan dengan perang Badar juga pada bulan Ramadan. Pada perang Badar itu kan perang yang sangat-sangat menakutkan, mengkhawatirkan, karena jumlahnya umat Islam hanya 313, sementara orang kafir Quraisy sebanyak 1000, sepertiganya. Sehingga secara hitung-hitungan, kalah. Mereka 1000 itu yang 800 udah lengkap dengan kendaraan kuda dan unta. Dari 1000 itu, sementara yang 330 itu hanya 70 yang pakai unta, lainnya pakai kaki, nggak pakai kendaraan. Alat senjata juga begitu, sangat berkurang. Makanya Nabi kan nangis itu. Nabi istighotsah, itu muncul istilah itu di sini. Di dalam surat Al-Anfal itu ada istilah istighotsah itu. Nabi nangis minta tolong kepada Allah, ya Allah, tolonglah kami. Saya khawatir kalau kami ini kalah, tidak ada lagi manusia yang menyembah Engkau, ya Allah. Nah, jadi doa yang sungguh-sungguh itu sampai para sahabat menyaksikan Nabi itu dengan nangis itu. Nah, kemudian doanya dikabulkan oleh Allah, dan diantara doa itu yang kemudian dikabulkan oleh Allah adalah dalam suasana perang itu, walaupun yang 313 lawan 1000, tapi yang 1000 ini merasakan seakan-akan jumlah umat itu besar sekali. Nah, lalu ada analisis, kenapa begitu? Karena memang Allah menurunkan malaikat, jumlahnya ribuan juga, sehingga kalah mereka walaupun 1000 melawan 300, seakan-akan seperti merasa melawan kira-kira 3000 atau 5000. Kalah. Dan semangat umat Islam sangat membara saat itu, menggebu-gebu untuk menumpaskan tentara kafir Quraisy itu, dan akhirnya dimenangkan oleh umat Islam. Perang Badar itu, Badar itu nama tempat, nama desa, kayak misalnya Jember Wonosari gitu. Perang Jember Wonosari gitu. Ini perang Badar. Itu terjadi pada tahun 624 Masehi. Nah, dalam suasana perang ini ada doa yang bermunculan, tapi nggak tahu dari mana ini, nggak jelas. Minal aidin wal faizin. Minal aidin artinya semoga kita ini para prajurit, aidin kembali dengan selamat ketemu keluarga masing-masing. Minal aidin artinya kembali. Wal faizin semoga kita semua termasuk orang yang menang dalam peperangan. Jadi minal aidin faizin itu arti asalnya doa agar perang ini membuat kita selamat, bisa kembali ketemu keluarga masing-masing, aidin, dan semuanya meraih kemenangan dalam perang Badar. Bagus juga kan. Nah, kemudian ditransferlah ke dalam kehidupan kita kaum muslimin pada Idul Fitri. Apa hubungannya? Hubungannya adalah kalau selama Ramadan kita ini kan dianggap perang melawan hawa nafsu. Gitu. Perang melawan hawa nafsu. Nah, sekarang kita berdoa semoga kita semuanya kembali kepada fitrah yang suci, yang bagus bagi manusia yang bertakwa, dan bisa al-aidin kembali pada fitrah, wal faizin bisa menang melawan hawa nafsu, dalam pengertian bisa mengendalikan hawa nafsu. Bagus juga kan maksudnya. Karena itu saya bilang gak apa-apa nisan gelem maca minal aidin wal faizin. Ya, tapi ingat ini yang lebih utama. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Lah kok kemudian tambahan meneh, tapi ini kan gak ono. Mohon maaf lahir dan batin. Dari mana itu? Zaman itu tidak ada. Mohon maaf lahir batin itu diberlakukan bagi umat Islam kapan saja, tidak terhitung waktu, tidak hanya pada Idul Fitri, kapan saja.
Bahkan di hadis Bukhari, hadis Sahih Bukhari disebutkan, man kanat indahu madlimatun li akhi, barang siapa yang baru saja melakukan kesalahan atau menyakiti, mendolimi saudaranya, baik itu menyangkut dirinya atau kehormatannya, pokoknya membuat rasa orang tidak nyaman, tidak senang, maka kata Nabi, fal yatahallalhu minhul yauma, hendaklah orang itu diminta dihalalkan kepada orang yang baru disakiti itu. Maafkan saya ya, ngapunten ya. Oh, harus. Itu perintah hadis Sahih Bukhari. Nah, kata-kata fal yatahallalhu, minta dihalalkan, ini yang kemudian ulama berikutnya menjadi ya inspirasi untuk membuat istilah baru. Nah, ulama Indonesia kan terkenal pinter-pinter, cerdas-cerdas, bisa bikin istilah-istilah baru. Salah satunya adalah halal bihalal ini. Nah, katanya begini, hadis itu kan artinya apabila ada orang yang berbuat salah atau mendolimi orang lain, maka ketika dia sadar harus minta maaf kepada orang itu. Lah, minta maaf itu sama dengan minta dihalalkan. Jadi minta dihalalkan artinya minta maaf. Nah, orang Jawa kan terkenal tadi itu Yasin, yasinan. Apa tadi? Tahlil, tahlilan. Takbir, takbiran. Lalu minta halal berarti halal, halalan, kan gitu. Halal, halalan. Nah, karena ulama kita kan pinter-pinter ya, supaya hal-halalan ini nggak ketok jowoni, nemen gitu. Akhirnya dibikinlah ben ketok ke Arab-Araban. Maka kata halal halalan menjadi halal bihalal. Begitu ceritanya. Halal bihalal. Jadi berangkat dari hadis tadi itu fal yatahallalhu minhul yauma. Kita kembali kepada Nabi. Ini baru klasifikasi pertama, bahwa dalam suasana Idul Fitri, yang pertama sholat Id itu paling penting. Yang kedua adalah saling mendoakan satu dengan lain agar amal-amal selama Ramadan diterima oleh Allah. Itu intinya. Nah, yang kedua rupanya Nabi mentoleransi tradisi dalam perayaan Nairus dan Maharajan itu. Apa itu? Saling bergembira, saling memberikan hadiah. Kalau kita kan parcel itu zaman sekarang itu sudah ada zaman itu, sekian ratus tahun yang lalu, bahkan sekian ribu tahun yang lalu sudah ada. Nah, tidak kalah pentingnya dalam acara menghibur itu ada musik dan nyanyian. Ada musik dan nyanyian. Nah, ternyata ketika Islam datang, ini ada hadis yang mentoleransi boleh bermain musik dan bernyanyi. Dalam hadis Sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, ini jadi harus disebutkan dalilnya itu. Dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, itu hadis yang paling sahih ketika dua orang ini meriwayatkan. Diterangkan, Aisyah bercerita, pada suatu hari dalam suasana Idul Fitri, ya, Nabi datang ke tempat saya. Ingat ya, Nabi kan ada punya sejumlah istri ya. Satu itu Nabi datang ke Aisyah. Saat itu saya, kata Aisyah, punya dua gadis Ansor juga berada di tempat Aisyah itu. Nah, dua gadis Ansor ini membawa alat musik yang sederhana dan bernyanyi. Dua orang itu bernyanyi. Ya kira-kira ya, tapi kira-kira mungkin kayak ketipung gitu ya. Plak, 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 plak. Musiknya sederhana seadanya, sambil nyanyikan lagu-lagu perjuangan. Ya, istilahnya aslinya itu lagu bu'ath, lagu-lagu perjuangan. Ketika itu Aisyah ya kayaknya dengan senang hati mendengarkan. Sementara Nabi berada di situ sambil leyeh-leyeh, tapi tidak menunjukkan perhatian, tapi sekedar membiarkan saja. Jadi kalau digambarkan yang dua gadis itu misalnya nyanyi di sebelah sana, maka Nabi leyeh-leyeh sambil menengok ke kebalikannya.
Jadi Nabi tidak gitu Nabi itu. Nabi cenderung tidak memperhatikan, tidak menghiraukan. Tidak lama kemudian datanglah Abu Bakar. Abu Bakar itu bapaknya Aisyah, jadi mertuanya Nabi. Nah, ketika mendengar dan melihat ada dua gadis itu bernyanyi, marah Abu Bakar. Ini masih hadis Bukhari tadi. Apa kata Abu Bakar? Ada setan, seruling setan di dekat Rasulullah. Gimana ini? Marah maksudnya. Abu Bakar nggak terima, nggak mau ada musik nyanyian di dekat Rasulullah, nggak mau. Mendengar suara yang bernada marah tadi itu, maunya kan menolak gitu kan ya. Nabi bangkit dari layar-layar tadi itu. Apa kata Nabi? Ya Abu Bakar, da'huma inna liqaumin aidan. Wahai Abu Bakar, biarkanlah dua orang itu tetap bernyanyi dan bermusik. Karena setiap kaum itu punya hari raya, dan sekarang adalah hari raya kita. Itu kata Nabi kepada Abu Bakar. Jadi hadis ini jelas Nabi membiarkan, mentoleransi dalam suasana Idul Fitri bermain musik dan bernyanyi. Apalagi lagunya kan lagu perjuangan. Nah, peristiwa ini nanti di belakang hari menimbulkan ulama kita itu pro kontra masalah musik dan nyanyian. Yang satu mengatakan haram, yang satu mengatakan boleh. Kebalikannya. Nah, di belakang hari muncullah ulama-ulama dari imam 4 mazhab ini. Ulama yang bernama Hanafi, Maliki, Syekh Hambali umumnya tidak mau menerima musik nyanyian menjadi kebiasaan umat Islam, tidak mau. Cenderung mengharamkan atau melarang. Jadi misalnya Imam Syafi'i mengatakan orang yang suka nyanyi, suka musik tidak boleh dijadikan saksi dalam pengadilan. Berarti kan dianggap seperti pembohong kan. Kata Imam Hambal, orang yang suka main musik itu mudah timbul kemunafikannya. Kata Imam Malik, kalau ada orang jual beli budak, misalnya budak wanita, ternyata budak itu diketahui penyanyi, maka boleh dikembalikan. Kenapa? Dianggap cacat. Intinya 4 ulama ini tidak berkenan dengan tradisi musik dan nyanyian, sehingga disimpulkan oleh pengikutnya haramlah musik nyanyian. Sementara ada ulama namanya Abu Thalib Al-Makki, hidup di abad 10 atau 11 Masehi. Beliau menulis buku berjudul Qutul Qulub. Dalam buku itu dia menulis masalah musik dan nyanyian ini sebenarnya sejak zaman sahabat sudah ada yang suka mendengarkannya. Jadi ada beberapa sahabat yang mendengarkan musik itu. Zaman tabi'in juga begitu ada lagi. Jadi bahkan pada hari tertentu, hari besar gitu, umat Islam ada yang membuat konser-konser gitu. Kata Abu Thalib Al-Makki dalam kitabnya Qutul Qulub, sekian ribu halaman kitabnya itu. Saya punya, tapi e-book. Jadi sekarang itu kan enak, buku-buku itu sudah jadi e-book, semuanya kita bisa lihat di internet. Sekian halaman kita tahu. Nah, berikutnya pada 1 abad kemudian Imam Ghazali pada abad ke-12. Beliau wafat tahun 1111. Jadi abad 12 Masehi. Beliau mengatakan musik nyanyian itu tergantung untuk apa itu dipakai, termasuk syairnya itu. Kalau memang itu nadanya bagus, syairnya bagus, bisa kemudian menggairahkan orang semakin bersemangat ibadah, imannya semakin mantap, silahkan, bagus, bahkan bisa sunnah. Gitu, musiknya itu dianggap sunnah. Tapi kalau musiknya ini membuat orang semakin gampang berbuat maksiat, melalaikan ibadah, maka minimal makruh, bahkan bisa jatuh kepada haram, kata Imam Ghazali. Nah, jadi ini relatif agak netral posisinya Abu Thalib sama Al-Ghazali ini tentang musik
nyanyian ini. Ini kira-kira kayak Nabi tadi, wahai Abu Bakar, da'uma, biarkanlah itu. Toh yang dinyanyikan kan bagus, itu lagu perjuangan, nggak ada masalah dan tidak akan melalaikan ibadahnya. Nah karena itu maka dari sini nanti di belakang hari muncul ulama-ulama yang dua kelompok itu. Yang kelompok pertama tadi mengharamkan, nah sekarang ini yang masih banyak adalah kelompok teman-teman salafi. Haram, haram, haram. Coba lihat di YouTube itu. Wah keras sekali. Haram, haram. Gitu. Teman-teman salafi begitu pendapatnya. Ya kita maklumi. Ini kan model seperti Abu Bakar tadi itu. Seluruh setan dekat Rasul. Kan sampai gitu. Pandangannya Abu Bakar itu. Nah, sementara yang lain mengatakan tidak masalah, tergantung digunakan untuk apa. Jadi netral posisi musik nyanyian itu. Nah di zaman kita sekarang ini yang membolehkan adalah pertama dipelopori oleh almarhum baru saja ini Profesor Dr. Yusuf Qaradawi atau Qaradawi yang baru meninggal itu. Dan di negeri kita ini hampir semua ormas Islam membolehkan musik. Nah NU membolehkan, Muhammadiyah malah dengan putusan tarjihnya itu mengatakan seni itu netral, mubah. Tergantung untuk apa digunakan seni itu, apakah bermusik, bernyanyi, dan sejenisnya itu. Nah, jadi kalau kita nanti mendengar ada ustadz haram, oh iya itu kelompok yang mengharamkan. Halal, oh itu kelompok yang menghalalkan. Jadi sampai sekarang posisinya dua kelompok itu. Dan kita tidak bisa, saya pribadi tidak berani mengatakan yang benar, yang pasti yang ini, tidak bisa. Itulah fikih. Jadi ikhtilaf, perbedaan pendapat harus kita anggap sebagai kekayaan pemikiran di antara kita ini. Jadi jangan terlalu ngotot untuk sebuah pendapat. Itu masih kira-kira. Dalam bahasa fikihnya itu masih ijtihad, sehingga tidak ada yang mutlak kebenarannya. Bisa saja yang benar itu adalah yang mengharamkan, tetapi bisa juga salah. Balikannya bisa jadi yang benar itu adalah yang apa tadi membolehkan, tapi bisa jadi itu yang salah. Jadi wallahu a'lam. Nah para jamaah, itu tadi dari peristiwa pada masa Nabi ada yang ungkapan Abu Bakar, ini seorang setan di dekat Rasul, kan termasuk enggak suka. Umar juga termasuk begitu. Tapi beberapa sahabat lain itu mau mendengarkannya. Nah sekarang itulah yang kemudian sampai sekarang kalau pas ada suasana hari raya itu dipakai di televisi, itu mesti ada acara spesial itu untuk hiburan seni budaya itu. Nah itu tergantung warnanya seperti apa. Kalau ternyata tontonan itu membuat orang kok semakin bergairah untuk maksiat, maka minimal makruh bisa jatuh pada haram musik nyanyian itu. Tapi kebalikannya, jika musik nyanyi itu membuat orang semakin bersemangat beribadah, maka sunnah minimal boleh. Baik, kita lanjutkan. Ini terjadi pada masa ke masa. Kemudian pada masa Bani Umayyah, Abbasiyah, masa Utsmaniyah dan seterusnya. Nah, lalu bagaimana kok kemudian muncul istilah hal bihalal ini? Ini mulai kapan? Ternyata di negeri kita ini ada orang namanya Raden Mas Said. Beliau adalah pendiri Kadipaten Mangkunegaran, Surakarta. Beliau hidup pada tahun 1725 dan wafat 1795. Jadi usianya sekitar 70 tahun si Raden Mas Said ini. Raden Mas Said ini dianggap pendiri tadi Mangkunegaran. Nah, beliau dianggap pemimpin yang sangat religius. Yang menariknya di situ. Jadi saya ceritakan karena beliau pemimpin yang religius, memperhatikan betul masalah agama Islam. Nah, salah satu sunnah hasanah, tradisi baik yang beliau lakukan adalah menciptakan suasana setelah Idul Fitri kumpul-kumpul. Itu zaman beliau. Sebelumnya nggak ditemukan berita itu. Zaman Nabi kan masih netral, tidak begitu kentara kelihatan ini. Zaman beliau ini
pada abad 18 muncullah istilah ini. Apa tujuannya? Mengundang para pejabat, para punggawa, para orang-orang yang memegang tampuk pimpinan di negeri itu, terutama di kalangan mangkunegaran, untuk dikumpulkan, kemudian supaya bahu-membahu bersilaturahim, saling memberi kabar gembira, saling mendukung, dan kalau ada yang hati-hati sebelumnya itu ada jengkel, ada dendam, supaya dilepas pada saat itu dalam suasana silaturahim. Terciptalah kejadian itu, dan kemudian tahun ke tahun itu dilakukan terus oleh bangsa ini. Kumpul-kumpul setelah Idul Fitri. Nah, namanya ya masih silaturahim biasa, atau kemudian yang spesial disebut dengan acara sungkeman. Sungkeman, orang Jawa kan begitu ya, mulai dari keluarga kecil sampai keluarga besar, sungkeman. Nah, kemudian itu masih belum ada istilah halal bihalal, belum. Baru pada tahun 1924, jadi sudah abad ke-20, melalui majalah Suara Muhammadiyah. Majalah Suara Muhammadiyah pada tahun 1924, 100 tahun yang lalu ya, itu sudah ada tulisan Idul Fitri dan Alal Bahalal. Alal Bahalal, maksudnya halal bihalal. Jadi mungkin di Jawa nih gitu loh. Orang Jawa itu kan kadang-kadang angel ngomong Arab itu. Misalnya Abdurrahim menjadi Abdurrahim, Syafi'i menjadi Syafi'i. Kan gitu modelnya. Lah ini alal bahalal. Ben rata gampang nyebutnya itu. Tapi pelan-pelan kemudian disebutkan aslinya halal bihalal. Ini tahun 1924. Nah, kemudian ya intinya adalah saling memberikan maaf satu dengan lain, supaya yang tadinya ada gesekan-gesekan, ada rasa tidak nyaman, menjadi akur dan akrab kembali. Itu cipta suasana halal bihalal ini. Nah, kemudian 2 tahun setelah itu, berarti 1926, saat itu Suara Muhammadiyah ini masih majalah, memberikan kesempatan kepada para pembaca, silahkan para pembaca bagi yang ingin mengucapkan selamat Idul Fitri dan mohon maaf kepada orang-orang yang dikehendaki. Jadi mulai itu sudah muncul selamat Idul Fitri dan mohon maaf lahir dan batin. Mulai itu di majalah Suara Muhammadiyah. Sebelumnya ada nggak ditemukan beritanya. Ini di Suara Muhammadiyah pada tahun 1. Ini belum merdeka Indonesia. Nah, sehingga semenjak itu acara kumpul-kumpul tadi itu ya seperti yang 300 tahun sebelumnya, zaman Raden Mas Said itu, kemudian dikemas dengan tambahan istilah kata silaturahim dan kata Arabe, kemudian ada kata-kata halal bihalal. Tapi halal bihalal masih berat untuk dikemukakan, masih belum begitu populer, baru mulai diperkenalkan saja. Selanjutnya pada tahun 1948, 3 tahun baru merdeka ini. Merdeka kan kita 1945. 3 tahun kemudian Pak Soekarno gelisah, resah karena memperhatikan beberapa pejabat tinggi ada ketidaksinkronan satu dengan yang lain. Jadi kalau zaman sekarang ada perbedaan gitu, zaman dulu sudah ada. Tapi Pak Karno gelisah, ini kan baru berdiri negeri ini, baru merdeka 3 tahun, kenapa tidak ada kesatuan, kesepakatan, satu arah gitu. Nah, Pak Karno takut kalau itu berlanjut bisa jadi goyang negeri ini, kira-kira begitu. Maka Pak Karno berinisiatif bagaimana caranya untuk supaya orang-orang ini, para pejabat ini bisa akur kembali. Maka ada yang mengusulkan, ini kan Ramadan Pak Presiden, sebentar lagi kan Idul Fitri, diadakan aja kumpul-kumpul namanya halal bihalal. Akhirnya Pak Karno setuju. Semenjak itu resmi pemerintah negeri Indonesia ini mengadakan halal bihalal di istana. Jadi kalau sekarang misalnya presiden kita bikin acara
open house atau open istana atau apa begitu, itu sudah dimulai Pak karena pada tahun 1948 itu dengan istilah hal bihalal dan silaturahim itu. Nah, inti dari kegiatan ini adalah tadi mengurai benang yang kusut. Jadi yang tadinya itu ada cenderung sikut-sikutan, sekarang saling saya menyayangi untuk saling mendukung bagaimana agar mengatur negeri ini dengan baik. Nah, sekarang kegiatan semacam ini hal bihalal dilakukan di mana-mana, termasuk sekarang di Masjid Al-Hidayah. Di kantor-kantor sudah itu, per kantor, bahkan perguruan tinggi itu per fakultas ngadakan. Padahal sekarang ada 10 fakultas di UIN. UIN saya itu ada 10 fakultas sekarang. Di sini 5, di sana 5. Masing-masing per fakultas mengadakan halal bihalal. Tujuannya begitu, mengakrabkan kembali antara satu dosen dengan dosen yang lain, satu pejabat dan pejabat yang lain. Bahkan RT juga mengadakan. Tadi malam RT saya masih mengadakan hal bihalal di Sidoarjo itu. Jadi ini kalau kita mau berpikir positif, ini kan ada banyak hikmahnya. Jadi dengan begitu kita bertetangga itu selama ini kan, apalagi kalau sama-sama sibuk, wis belas gak pernah ketemu, walaupun jejer rumah gak ketemu. Tapi dengan hal halal ketemu saat itu, kemudian ada salaman. Lah salaman ini sangat dianjurkan dalam Islam. Nabi bersabda, ya, apabila dua orang ini, ma'min muslimaini, apabila ada dua orang yaltaqiyani, saling bertemu, fayatashafahat, kemudian berjabatan tangan, maka Allah mengampuni dosa di antara dua orang itu qabla ayat sebelum dilepas. Saking mulianya apa? Berjabatan tangan itu. Karena itu maka kita tadi kan berjabat tangan, udah jabat tangan duluan tadi. Jadi tidak harus remis tangan jabat tangan itu nomor sekian. Pertama kita udah ketemu sudah bagus. Nah, jadi biasanya kemasannya itu kan gitu. Setelah hal bihalal, acara begini dan begitu, maka diakhiri dengan salaman. Itu diantara ya acara-acara yang bisa kita kembangkan. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, dari sekian banyak tadi itu intinya kan memaafkan. Dan yang paling populer di negeri ini ya memaafkan itu. Hal bihalal nomor sekian. Coba nanti kalau ketemu, mohon maaf lahir batin, kan gitu ya. Mohon maaf lahir batin. Ini menguat betul. Dan ini memang sangat ditekankan dalam Islam. Aslinya sebenarnya minta maaf itu harusnya dilakukan setelah melakukan kesalahan. Dan ini kapan kita nggak tahu salahnya apa? Daripada lupa dulu pernah melakukan tapi nggak sempat, maka diciptakanlah suasana silaturahim dan hal bihalal sehingga saat itu mau nggak mau enak saja karena bersamaan nggak ada rasa malu. Tapi kalau tiba-tiba minta maaf, bingung orang itu apa minta maaf itu kan gitu. Nah, ternyata para jamaah, minta maaf itu salah satu kunci masuk surga. Memaafkan itu kunci masuk surga. Tapi memang berat memaafkan itu. Apalagi yang pernah disakiti hatinya, yang dilukai hatinya, memaafkan biasanya itu. Kecuali orang itu beriman. Nah, dikisahkan begini yang terakhir ya. Dikisahkan bahwa suatu ketika Nabi sedang duduk-duduk bersama para sahabat. Tiba-tiba Nabi terlihat tertawa. Habis itu menangis. Umar bin Khattab memperhatikan. Lalu Umar bertanya, "Ya Rasul, aku perhatikan panjenengan kok tadi sepertinya tertawa. Kok kemudian juga menangis. Ada apa ya Rasul?" Nabi mengatakan, "Aku baru saja dapat bisikan dari malaikat." Nabi kan biasa saja dapat bisikan, dapat wahyu gitu ya. Yang isinya bahwa ada berita besok dari kiamat banyak orang-orang itu yang mengadu kepada Allah atas kezaliman orang kepada dirinya.
Saat itu datanglah dua orang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi bercerita. Yang satu mengatakan, "Wahai Tuhan," dalam keadaan mereka duduk bersimpuh kemudian menundukkan kepala. Jadi kepala melihat ke tempat sujud itu. Ya, seperti kita ketika duduk tasyahud itu, begitu. Dua orang begitu, tidak berani melihat ke depan. "Wahai Tuhan," yang satu berkata, "Wahai Tuhan, teman saya ini adalah orang yang pernah berbuat zalim kepada saya. Aku minta kepadamu ya Allah agar amal-amal soleh yang dia punya ini Engkau limpahkan kepadaku untuk membayar kezaliman yang dulu pernah ia lakukan padaku, untuk mengganti kezaliman." Bab dibayar duit kan kau ono. Apa kata Allah saat itu? Dikatakan, "Wahai hambaku, saudaramu itu sudah tidak punya amal soleh sama sekali. Amal soleh sudah dibagikan kepada yang lain yang juga pernah dizolimi oleh dirimu. Jadi kamu nggak kebagian. Kalau begitu, wahai Tuhan, tolong dosa yang aku pikul ini, aku sangat berat merasakan, limpahkan saja kepada saudaraku ini." Nah, ketika itulah Nabi menangis karena Nabi dapat berita bahwa besok pada kiamat itu banyak orang yang sangat menderita gara-gara memikul beban dosa yang pernah ia lakukan ketika di dunia. Nah, ketika Allah mengatakan bahwa saudaranya tadi itu tidak punya amal soleh, kemudian sang hamba diminta agar dosanya dilimpahkan pada saudaranya, maka Allah mengatakan, "Ya sudah, begini aja, sekarang angkat kepalamu." Ketika kepala diangkat, tiba-tiba melihat di depan itu ada istana yang sangat megah, luar biasa mengagumkan. Lalu sang hamba bertanya, "Wahai Tuhan, itu ada istimewa apa? Ada istana yang sangat megah, yang luar biasa. Itu untuk hambamu yang mana? Itu untuk disiapkan hamba yang mana?" Allah mengatakan, "Untuk hamba-hambaku yang sanggup bayar." Al-Thaman, bahasa Arab Al-Thaman, harga bayar. Lalu hamba bertanya, "Wahai Tuhan, apakah ada di antara kami para hambamu yang sanggup bayar?" "Tidak mungkin Tuhan, itu pasti mahal untuk bisa masuk ke situ." "Enggak, banyak hambaku yang bisa, bahkan kamu pun bisa sebenarnya." "Wahai Tuhan, mana mungkin aku bisa bayar, aku nggak punya apa-apa." "Bisa kamu." "Lalu dengan apa, wahai Tuhan, aku nanti membayarnya?" "Kamu bisa membayar dengan cara memaafkan saudaramu itu." "Oh begitu Tuhan, kalau begitu baiklah, aku maafkan saja saudaraku ini." Akhirnya dia tidak jadi menuntut. Nah, kalau begitu kamu berhak masuk surga. Nah, yang menarik, "Baik wahai Tuhan, terima kasih." Lalu Tuhan mengatakan, "Nah, temanmu itu kamu boleh menggandengnya bersama-sama masuk ke surga." Nabi ketawa itu cerita. Jadi orang tadi itu bisa masuk surga karena apa? Syafaat dari orang ini. Jadi kita ini di satu sebenarnya bisa saling memberikan syafaat satu dengan yang lain. Karena itu dalam doa-doa kita jangan lupa untuk teman kita. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, kan gitu ya di antara doa kita itu. Jadi itu penting agar kita bisa saling mendukung, saling menolong, dan pada akhirnya bisa sama-sama masuk surga. Jadi para jamaah, itulah di antara pentingnya memaafkan itu. Itu sebabnya maka ulama kita dengan kecerdasan yang luar biasa menciptakan suasana Idul Fitri. Selain silaturahmi tadi juga saling memaafkan satu dengan yang lain. Ini saya kira ide yang sangat brilian. Saya kira itu aja yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan insya Allah kita ini sudah bisa membuka hati satu dengan yang lain. Dan tadi saya ingatkan, mari kita saling mendoakan. Semoga kita semuanya tetap baik-baik.
walaupun sepuh-sepuh masih bisa melangkahkan kaki menuju ke masjid ini ya. Dan yang paling penting kita mohon kepada Allah semoga kita semua bisa mengakhiri hidup kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, itu saja. Mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.